Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah pengajian yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan Ramadan. Dan pada sebelumnya kita sudah membahas tentang orang-orang yang diwajibkan untuk puasa Ramadan, yaitu orang muslim, kemudian sudah balik, kemudian dia juga berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian sudah dibahas juga tentang orang-orang yang diberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu berpuasa untuk berbuka sehingga dia tidak berpuasa. Di antaranya orang yang sakit yang ada harapan sembuh, kemudian musafir sehingga nanti kewajibannya adalah mengqadha, kemudian wanita hamil, wanita menyusui, kemudian orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian dibahas juga pada pertemuan sebelumnya tentang orang yang dilarang untuk berpuasa walaupun dia mampu, yaitu wanita haid dan nifas. Kemudian pembahasan yang sedang dibahas kemarin, yang terakhir adalah sunnah puasa. Dan kemarin sudah dibahas tentang sahur, bahwa kita disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua, perkara-perkara sunnah adalah perkara-perkara yang disunnahkan kepada kita ketika kita sedang berbuka puasa. Ada beberapa hal yang disunnahkan kepada kita ketika kita sedang berbuka atau hendak berbuka. Di antaranya yang pertama, kita disunnahkan untuk bersegera berbuka puasa ketika matahari terbenam, yaitu ketika datang waktu maghrib. Ketika waktu maghrib telah datang, maka disunnahkan untuk segera membatalkan puasanya. Harus bersegera, jangan ditunda-tunda nanti dibatalkannya, tetapi harus segera dibatalkan puasanya. Kemudian yang kedua, bahwa membatalkan puasa itu yang lebih utama itu dengan kurma. Lebih utamanya dengan kurma basah yang disebut dengan rutab. Kalau misalkan tidak ada kurma basahnya atau rutabnya, maka dahulukan ketika kita berbuka puasa itu dengan kurma kering yang disebut dengan tamar, yang biasa disediakan di masjid ini. Ada ya, pada ibu bapak sekalian dibagi. Nah, sebaiknya ketika pertama kali membatalkan puasa itu dengan kurma tersebut. Kalau misalkan tidak ada juga, atau misalkan gak suka karena gak terbiasa makan kurma, maka yang lebih utama didahulukan ketika berbuka adalah air putih. Air putih terlebih dahulu sebelum ke makanan-makanan yang lainnya. Bukan tidak boleh, boleh saja. Misalkan kalau mau membatalkan puasa dengan gorengan, di sini ote-ote dan yang lainnya, gak apa-apa. Tetapi yang dianjurkan oleh Nabi, yang disunnahkan, yang menjadi tuntunan tadi, kurma rutab yang basah. Kalau tidak ada tamar, yaitu kurma yang kering. Kalau tidak ada, maka air putih terlebih dahulu. Kemudian sunnah yang berikutnya membaca doa ketika berbuka puasa, dan doa yang dianjurkan yang ada dalilnya dari Nabi SAW adalah zahabadz dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus ya, sudah berbuka. Telah basah kerongkongan karena sudah ada sesuatu yang masuk ke dalam lambungnya, dan telah diraih pahala insya Allah.
Dan tuntunan yang baik ketika berbuka, setelah membatalkan puasa di masjid atau yang di rumahnya, setelah batal berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah kemudian setelah itu pulang dari masjid baru makan makanan yang berat bersama keluarga. Nah kesalahan kebanyakan di antara kita atau di masyarakat, dia makan misal di rumah, berbuka di rumah, kemudian membatalkan puasanya di rumah, makan makanan yang berat sehingga dia lupa untuk berangkat ke masjid, sehingga sholat maghribnya di mana? Di rumahnya. Terlebih laki-laki, maka ini kurang tepatnya. Sebaiknya batalkan dulu, setelah itu sholat maghrib berjamaah, setelah itu barulah makan makanan yang berat. Nah ini yang kedua. Kemudian perkara yang disunnahkan yang lainnya, yang ketiga adalah sholat tarawih. Salat tarawih atau qiyamul lail. Nabi SAW bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menunaikan qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini sebuah keutamaan pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui sholat tarawih. Maka bersemangatlah para bapak, para ibu dalam menunaikan sholat tarawih ini, karena pahalanya besar. Walaupun hukumnya ini sunnah, tetapi jangan melihat kepada kalau ditinggalkan kan tidak berdosa. Ya, salat sunnah ini kalau ditinggalkan kan tidak berdosa. Jangan melihat kepada itunya, tetapi lihat kepada melaksanakannya. Kalau melaksanakannya, pahala kita berlipat ganda dari Allah Ta'ala, kemudian diampuni dosa-dosanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa sholat tarawih, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka bersemangatlah dalam melaksanakan sholat tarawih ini, di awal sampai akhir. Jangan di awal saja kemudian di pertengahan surut, semangatnya hilang, kemudian tidak melaksanakannya. Ya, harus tetap semangat sampai akhir. Ya, kemudian mengerjakan sholat tarawih ini, mengerjakan sholat malam ini kebiasaan Rasulullah, ibu bapak ya, kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya, di antara istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian meninggalkan sholat malam, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Walaupun beliau sedang sakit, ya, ketika Rasulullah sedang sakit, beliau tetap sholat malam. Ya, hanya saja beliau mengerjakannya sambil duduk. Ya, tidak mengapa. Ya, kalau misalkan berat sholatnya sambil berdiri, maka tidak mengapa sholatnya sambil duduk. Itu keutamaan yang ketiga. Sunnah-sunnah di bulan Ramadan yang ketiga. Tadi yang pertama mengakhirkan sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, kemudian yang ketiga sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang keempat adalah sedekah. Sedekah, bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau ini semakin bertambah apabila memasuki bulan Ramadan. Ya, para ibu, para bapak yang biasa bersedekah di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan harus lebih bersemangat lagi di dalam bersedekah ini. Jadi kebaikan yang biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan di bulan Ramadan ini melebihi angin yang berhembus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolus sodakoti sodakotun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Ya, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ada suatu kisah dari sahabat Abu Bakar dan Umar. Ya. Dari Zaid bin Salim, beliau meriwayatkan dari ayahnya bahwa dia berkata, bahwa saya mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami, ya, para sahabat, agar bersedekah.
Ya, kebetulan Umar bin Khattab ini sedang memiliki harta. Nah, Umar pun berkata, pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar di dalam beramal. Itu yang dikatakan oleh Umar. Kemudian Umar melanjutkan. Umar membawa setengah dari hartanya. Setengah dari harta yang dia miliki untuk disodakohkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu kalau setengah hartanya ini disodakohkan? Ya. Kata Umar bin Khattab, sebanyak ini juga, masih ada harta aku sebanyak yang aku sedekahkan juga. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Lalu Abu Bakar menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka ya, Umar berkata bahwasanya Umar ini tidak akan mampu melebihi Abu Bakar dalam keutamaan, dalam kebaikan selamanya. Ya. Para jamaah sekalian, para ibu, para bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak sekali keistimewaan atau kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan ini. Ya, maka hendaknya kita semua bersegera mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan ini. Keluarkanlah dengan segera sedekah kita sesuai dengan keluasan rizki yang kita miliki. Banyak sekali di antaranya. Dan di antara bentuk sedekah di bulan Ramadan itu menyediakan makan atau makanan berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi pahalanya banyak. Seperti di antaranya ya, seperti di masjid ini ada orang yang menyediakan untuk berbuka puasa. Banyak sekali yang berbukanya. Satu orang yang memberi, yang makannya banyak. Berapa pahala yang akan dia dapat kalau dia ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah? Maka ya semoga Allah Ta'ala membalas pahala yang berlimpah kepada orang-orang yang memberikan makanan berbuka bagi kita semua, ya, khususnya di Masjid Al-Islam ini, dan kepada para pengurus, pembina dan remas yang mengelolanya dengan sangat baik. Ya. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kemudian perkara yang disunnahkan di bulan Ramadan yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Ya, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka disunnahkan juga bagi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ini disunnahkan oleh Nabi SAW. Pahala dari membaca Al-Quran, satu huruf saja itu minimal mendapatkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim, itu sudah berapa pahala yang didapatkan? 3 huruf, Alif Lam Mim. Itu bukan satu huruf. Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dapat alif 10 kebaikan. Pahala ya. Lam 10 pahala, mim 10 pahala, alif lam mim sudah dapat 30 pahala. Oh, bagaimana kalau kita memperbanyaknya? 1 juz 1 hari atau sekemampuan kita di dalam membaca Al-Quran. Maka harus lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran, karena pahalanya sangat banyak sekali. Jadi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Nabi juga sama, terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Malaikat Jibril juga memperdengarkan Al-Quran kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan. Kemudian Utsman bin Affan, para sahabat ini menghatamkan Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Jadi 1 hari 1 kali. Itu amalan Utsman bin
Afan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian sunnah yang berikutnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan itu tentu pembahasannya sangat panjang, harus tersendiri pembahasannya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah umroh. Umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala orang yang sedang haji. Itu pahalanya. Pahalanya seperti orang yang sedang haji. Ya, inilah sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian pembahasan yang berikutnya para jamaah sekalian, pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa yang harus kita hindari. Kita harus mengetahuinya supaya kita menghindarinya. Yang pertama, yang masyhur, dikenal, ya, kita mengetahuinya, makan dan minum dengan sengaja, ya, bahwa makan dan minum ini membatalkan puasa. Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, maksudnya fajar. Jadi kita dibolehkan makan dan minum hanya dari maghrib sampai waktu subuh. Adapun setelah itu summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, yaitu dari fajar subuh sampai awal malam, yaitu waktu maghrib. Nah, di sana dilarang makan dan minum dengan sengaja, ya, dengan catatan sengaja, dan dia mampu untuk berpuasa. Dia mampu berpuasa tapi sengaja makan atau sengaja minum. Kalau misalkan lupa atau dipaksa, ya, maka ini beda lagi, ya Pak Ibu. Kalau lupa atau dipaksa, maka ini beda lagi. Kalau lupa atau dipaksa, maka dia tidak batal puasanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna at'amahu Allah wa saqah." Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa di bulan Ramadan, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah Ta'ala telah memberi dia makan dan minum. Kemudian Nabi juga bersabda, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena lupa atau dipaksa. Jadi kalau misalkan kita lupa malah makan di siang Ramadan, atau ada yang memaksa kita supaya berbuka puasa, maka puasanya tetap berlanjut, tidak batal. Kemudian yang termasuk makan dan minum juga ini infus, memasang infus. Karena infusan ini sebagai pengganti dari makan dan minum. Walaupun tidak masuk lewat mulut, tetapi ujungnya sama ke lambung kita, ya. Jadi jika seseorang diinfus dalam keadaan puasa, batal puasanya. Kemudian perkara yang membatalkan atau sudah masuk waktu maghrib, kita cukupkan sampai di sini, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.